anggota majelis yang kami hormati, Ibu Bapak para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak para hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya di dalam mengundang undangan kami pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Sekali lagi tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian mengundang kami pada sidang pilu terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama tundukkan senak kepala kita. Kita panjatkan doa serta puji serta syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik pada Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan Bapak para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, maka sidang pilu terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 April 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Tuti Farida Marzuki dan Profesor Andi Isramahudin kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru Besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta perlu dalam pengembangan serta menumbuh kembangkannya kapasitas akademik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang Guru Besar pada suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok ilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang Guru Besar adalah pembawa bendera di dalam ilmuannya, sehingga kehadiran seorang Guru Besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu ilmuwan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu Bapak para hadirin sekalian, serta para anggota majelis yang kami hormati, telah hadir di antara kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah putra-putra terbaik Institut Teknologi Bandung, Profesor Tuti Farida Marzuki, Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen konstruksi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Andi Isramahudin, Guru Besar dalam bidang ilmu dinamika benda jamak pada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian, mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Tuti Farida Marzuki di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Tuti Farida Marzuki dilahirkan di Bandung 13 November 1954.
Dalam karir akademik, beliau ditemani seorang suami tercinta, Riza Zainuddin Tamim. Dia lulus sarjana teknik sipil Institut Teknik Bandung pada tahun 1979, magister pada tahun 1985, doktor pada tahun 1987, keduanya dari École Nationale de Pointe Société, Paris, Prancis, keduanya dalam bidang ilmu dan teknik bangunan. Sebagai dosen pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, dia mulai dengan asisten ahli media pada tahun 1980, asisten ahli pada tahun 1983, rektor muda 1987, rektor media 1992, rektor pada tahun 1994, rektor kepala pada tahun 2002, dan guru besar dalam bidang ilmu manajemen konstruksi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Oktober 2012 yang lalu. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana dan magister bahkan doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya. Dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, baik nasional maupun dengan kolaborasi internasional, antara lain Nanyang Technology University Singapura, Kochi University Technology Jepang, National Taiwan University, Asian Institute of Technology Bangkok, telah pula dipilih beberapa di antaranya sudah berlangsung, yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada nasional namun juga pada internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah baik nasional maupun internasional yang berimplikasi. Kepemimpinan beliau dalam bidang akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya serta para koleganya, serta bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta instansi di luar ITB dalam keilmuannya maupun dengan luar negeri. Antara lain beliau sebagai keynote lecturer pada sejumlah pertemuan ilmiah nasional maupun internasional, yang kesemuanya tersebut menunjukkan bukti atas pengakuan prestasi serta kepemimpinan yang diakui oleh komunitas akademik yang sangat luas. Cukup banyak jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen Institut Teknik Bandung, baik di dalam ITB maupun di luar ITB, antara lain sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil ITB pada tahun 1995 hingga tahun 1998, Ketua Laboratorium Komputasi Sipil Jurusan Teknik Sipil ITB pada tahun 1998 hingga tahun 2000, Pembantu Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB pada tahun 2000-2004, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB tahun 2004-2005, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB tahun 2006-2010, dan pada saat ini dia menjabat sebagai Wakil Rektor Institut Teknik Bandung bidang keuangan, perencanaan, dan pengembangan sejak tahun 2010 yang lalu. Beberapa penghargaan telah pula diperoleh beliau, antara lain Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1997, penghargaan 25 tahun pengabdian dari Rektor Institut Teknik Bandung pada tahun 2005, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2007, Ganesha Wira Aditama dari Rektor Institut Teknik Bandung 2007 dan 2011. Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Putri Farida Marzuki akan menyampaikan pidato ilmiah besar beliau yang berjudul Manajemen Konstruksi Mewujudkan Fasilitas Terbangun Berkualitas untuk Kemajuan Bangsa. Yang terpelajar Profesor Putri Farida Marzuki. Dengan segala hormat, kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan di hadapan para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kami mengundang untuk Profesor Putri Farida Marzuki. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris serta
anggota Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung, para senior ITB, yang terhormat para dekan dan pimpinan Institut Teknologi Bandung, yang terhormat para tamu dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat-Nya lah naskah ini dapat diselesaikan. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato ilmiah di dalam sidang yang terhormat ini. Judul materi yang disampaikan adalah manajemen konstruksi mewujudkan fasilitas terbangun berkualitas untuk kemajuan bangsa. Manajemen konstruksi merupakan bidang yang saya pilih dan tekuni di dalam menjalankan amanah akademik ITB sebagai pengajar dan peneliti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, manajemen konstruksi merupakan bagian dari keilmuan teknik sipil yang memfokuskan diri pada pengelolaan proyek konstruksi untuk mewujudkan konsep dan desain teknis yang dihasilkan oleh bagian lainnya keilmuan teknik sipil, yaitu teknik struktur, teknik sumber daya air, teknik transportasi, dan geoteknik, untuk menjadi fasilitas fisik yang terbangun atau constructed facilities atau infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia. Pengelolaan proyek konstruksi telah menjadi semakin kompleks karena banyaknya pihak yang berinteraksi di dalamnya, serta semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas fungsi, kenyamanan, keamanan, estetika, dan sustainability atau keberlanjutan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya nilai yang dapat diperoleh atas dana yang telah dikeluarkan untuk mewujudkan infrastruktur tersebut atau value for money. Untuk itu, manajemen konstruksi diperlukan untuk menjamin efisiensi dan produktivitas suatu proyek konstruksi dalam memenuhi berbagai harapan dan persyaratan yang ditetapkan. Kompleksitas proyek konstruksi juga disertai dengan meningkatnya ketidakpastian dalam berbagai tahapnya, karena proyek konstruksi merupakan suatu sistem yang sangat terbuka. Karena itu, pengambilan keputusan untuk berkomitmen di dalam proyek juga dihadapkan kepada ketidakpastian yang semakin besar. Artinya, diperlukan kesadaran dan pemahaman akan risiko di dalam pengambilan keputusan tersebut untuk mencapai kualitas konstruksi dalam koridor waktu dan biaya yang tersedia. Kemampuan manajemen konstruksi untuk pengelolaan proyek konstruksi dalam rangka menghasilkan fasilitas terbangun berkualitas di Indonesia khususnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, berbagai perkembangan pengetahuan dan keahlian teknik manajemen di dalam bidang ini perlu dikuasai oleh para pelaku konstruksi dengan memperhatikan kondisi lokal dan juga pentingnya daya saing global. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Indonesia sebagai negara berkembang mengandalkan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk memungkinkan masyarakat yang memperoleh kehidupan yang berkualitas dan berinteraksi sosial dengan lebih baik. Pengembangan infrastruktur juga diharapkan untuk menyerap tenaga kerja secara signifikan dan dengan demikian mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Pengembangan infrastruktur di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Krisis ekonomi pada tahun 1997 berdampak sangat buruk kepada pengembangan infrastruktur di Indonesia. Saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan untuk itu pengembangan infrastruktur menurut rencana akan didorong. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3ID mengangkat penyediaan infrastruktur sebagai salah satu tantangan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Di dalam spektrum yang luas, pengembangan infrastruktur yang memfasilitasi konektivitas antar wilayah mendapat prioritas utama. Melalui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terhubung, akan terciptalah koridor-koridor ekonomi Indonesia. Kebutuhan investasi infrastruktur di koridor-koridor tersebut diperlihatkan pada tabel dalam slide ini. Pulau Jawa masih tetap akan memperoleh investasi infrastruktur yang terbesar dengan 474.964 miliar rupiah. Para hadirin yang saya hormati,
Proporsi jenis infrastruktur yang diperlukan diperlihatkan pada gambar-gambar berikut ini. Seluruh koridor ekonomi masih memerlukan pembangunan jalan dengan jumlah investasi cukup besar. Pembangunan jalan kereta api juga akan ada di seluruh koridor ekonomi, kecuali di Sulawesi. Selain itu, pembangunan bendungan dan pembangkit tenaga listrik juga direncanakan pada seluruh koridor ekonomi. Pembangunan bandara juga direncanakan akan dilaksanakan. Dengan demikian, proyek-proyek konstruksi yang penting dan berskala besar dapat diantisipasi akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu diperlukan perusahaan-perusahaan konstruksi atau para pelaku konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keberhasilan terbangunnya berbagai fasilitas dalam kerangka pengembangan infrastruktur di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 pihak utama yang terlibat di dalam proyek konstruksi, yaitu pemilik atau owner, desainer, dan kontraktor konstruksi yang masing-masing memiliki peran yang harus dilaksanakan dalam berbagai tahap daur hidup proyek. Proyek itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ruang lingkup, anggaran, dan jadwal. Pada saat manajemen proyek ditugasi untuk pengelolaannya, ketiga komponen tersebut harus sudah didefinisikan dengan jelas. Ruang lingkup menyatakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang harus diselesaikan. Anggaran menyatakan biaya pekerjaan yang dapat diukur dalam nilai moneter dan atau jam tenaga kerja yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Dan jadwal menyatakan urutan logik dan pengaturan waktu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Oberlander menggunakan suatu segitiga sama sisi untuk menyatakan suatu prinsip penting di dalam proyek konstruksi, yaitu bahwa diperlukan keseimbangan antara ruang lingkup, anggaran, dan jadwal seperti yang terikat pada slide ini. Artinya untuk setiap proyek ada sejumlah tertentu pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan untuk itu diperlukan sejumlah biaya dan jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setiap penambahan ruang lingkup akan mengakibatkan dibutuhkannya penambahan anggaran dan jadwal. Hadirin yang saya hormati, daur hidup suatu proyek konstruksi dimulai dengan adanya kebutuhan akan suatu fasilitas baru. Kesadaran akan adanya kebutuhan ini harus diikuti dengan perencanaan dalam skala yang luas. Elemen-elemen fase ini meliputi analisis konseptual, studi kelayakan teknis dan ekonomis, serta analisis dampak lingkungan. Dalam cara yang tradisional, biasanya tahap-tahap ini ditangani oleh pihak pemilik atau owner sendiri, atau dengan bantuan konsultan yang sangat memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi situasi. Tahap selanjutnya adalah tahap engineering design yang memiliki 2 fase utama, yaitu preliminary engineering design dan detail engineering design. Di dalam tahap ini seluruh desain dituangkan ke dalam gambar-gambar rencana dan spesifikasi yang harus menjadi dasar yang sangat jelas bagi konstruktor atau kontraktor pada saat akan membangun struktur tersebut di lokasi. Kemudian proses dilanjutkan dengan procurement atau proses pengadaan. Proses ini meliputi 2 aktivitas utama, yaitu proses kontrak atau subkontrak untuk jasa kontraktor konstruksi dan pengadaan material serta peralatan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Alokasi tanggung jawab untuk pemenuhan kedua fungsi ini sangat bervariasi dan sangat tergantung kepada pendekatan kontrak yang diterapkan untuk suatu proyek tertentu. Selanjutnya, di dalam tahap konstruksi berlangsung proses untuk mengkonversikan gambar rencana dan spesifikasi yang disiapkan oleh desainer atau konsultan perencana menjadi struktur fisik atau fasilitas terbangun. Proses ini meliputi pengorganisasian dan koordinasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan proyek, seperti tenaga kerja, peralatan konstruksi, material, dan teknologi, dan metode konstruksi serta waktu untuk menyelesaikan proyek menurut jadwal yang ditetapkan, dengan anggaran yang tersedia menurut standar kualitas dan kinerja yang telah ditetapkan oleh desainer. Setelah seluruh tahap ini dilalui, barulah fasilitas atau infrastruktur yang dibangun dapat dioperasikan dan dipelihara untuk mendukung kegiatan dan kehidupan manusia, sampai akhirnya pada saat masa layannya terpenuhi, fasilitas tersebut mengalami demolisi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, project delivery yang meliputi sebagian atau keseluruhan daur hidup inilah yang harus dikawal oleh adanya manajemen konstruksi sehingga terwujudnya fasilitas terbangun yang berkualitas. Terdapat beberapa metode project delivery untuk konstruksi. Jenis yang paling lazim digunakan di Indonesia
adalah metode design build yang biasanya digunakan untuk rekonstruksi yang tidak mengandung hal-hal yang tidak biasa dan di mana ruang lingkupnya terdefinisi dengan baik. Jenis ini melibatkan ketiga pihak utama di dalam rekonstruksi, yaitu owner, designer, dan kontraktor konstruksi. Metode yang diterapkan meliputi 3 tahap, yaitu penyiapan desain yang lengkap, proses pelelangan atau penawaran kompetitif dari kontraktor, dan penentuan pemenang yang diikuti oleh kontrak award kepada kontraktor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan. Pada jenis ini terdapat 2 kontrak yang terpisah, yang satu untuk desainer dan yang lain untuk kontraktor. Jenis yang lain adalah metode design build yang sering digunakan untuk memperpendek waktu yang diperlukan untuk penyelesaian proyek atau untuk memberikan fleksibilitas kepada owner untuk membuat perubahan selama masa konstruksi. Di sini pengaturan dilakukan antara 2 pihak, yaitu owner dan perusahaan design build. Owner dapat memilih berbagai cara untuk menangani proyek. Pengaturan kontrak yang dipilih tergantung kepada sumber daya yang tersedia pada owner, tingkat pengendalian proyek yang ingin dipertahankannya, tingkat keterlibatan yang diinginkan owner, jumlah risiko yang dibagi antara owner dan kontraktor, serta tingkat kepentingan biaya dan jadwal proyek. Hadirin yang saya hormati, sumber berbagai permasalahan di dalam suatu proyek adalah kegagalan di dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek. Seringkali yang menjadi fokus perhatian hanya anggaran dan jadwal. Ruang lingkup, anggaran, dan jadwal proyek bukan saja harus didefinisikan dengan baik, tetapi juga harus dihubungkan satu sama lain, karena yang satu akan mempengaruhi yang lain secara individual maupun secara kolektif. Ruang lingkup proyek yang didefinisikan secara tidak memadai akan mengakibatkan terjadinya banyak perubahan selama proses desain dan pelaksanaan konstruksi. Ruang lingkup yang tidak lengkap akan mengakibatkan change order yang mahal dan seringkali juga menyebabkan timbulnya klaim dan perselisihan yang pada akhirnya berujung kepada cost overruns, delay, dan masalah lainnya. Slide ini memperlihatkan keadaan tersebut. Hadirin yang saya hormati, kini kita sampai kepada masalah kualitas dari fasilitas yang dibangun. Kualitas merupakan tumpuan daya saing suatu perusahaan konstruksi. Untuk dapat diperhitungkan di dalam pasar konstruksi yang terbuka saat ini, daya saing sangat penting. Hal utama di dalam delivery fasilitas terbangun yang berkualitas adalah kualitas proses yang menghasilkannya. Kualitas dalam proyek konstruksi lebih sulit didefinisikan dibandingkan pada industri manufaktur. Produk konstruksi biasanya merupakan unit yang tidak repetitif, namun merupakan suatu hasil kerja yang unik dengan karakteristik yang spesifik. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak hanya meliputi kebutuhan owner, tetapi juga ekspektasi masyarakat di mana fasilitas terbangun atau infrastruktur tersebut diintegrasikan. Selain itu, biaya konstruksi dan time of delivery merupakan karakteristik penting kualitas konstruksi. Trilogi konstruksi yang meliputi ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, anggaran, dan jadwal proyek merupakan 3 hal utama yang berinteraksi di dalam menghasilkan fasilitas terbangun berkualitas. Berdasarkan trilogi tersebut, kualitas konstruksi didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan owner sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan, dengan anggaran dan di dalam jadwal yang ditentukan, dengan mematuhi persyaratan dan standar yang diberikan. Untuk itu, perusahaan konstruksi perlu memiliki dan menerapkan sistem kualitas yang berorientasi strategis. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi inti usaha untuk menghasilkan konstruksi yang berkualitas adalah adanya kapabilitas dari sisi penyedia jasa konstruksi dan keyakinan dari sisi owner akan kapabilitas penyedia jasa untuk mewujudkannya. Selanjutnya, sebenarnya setiap proyek konstruksi dapat dipandang terdiri dari suatu seri internal suppliers yang membentuk suatu supply chain dan internal customers yang membentuk suatu demand chain. Jadi setiap operasi perusahaan konstruksi juga mengikuti suatu seri supply dan demand chain atau yang juga disebut sebagai quality chain. Proses untuk menghasilkan fasilitas terbangun yang berkualitas sangat penting di dalam manajemen kualitas konstruksi. Seluruh delivery proses, mulai dari konsepsi sampai akhirnya fasilitas terbangun dapat diserahkan kepada owner, potensial untuk menghasilkan produk atau jasa konstruksi yang berkualitas. Di dalam proyek konstruksi,
seperti telah disinggung sebelumnya, proses ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu owner, designer, dan kontraktor. Masing-masing pihak ini berfungsi baik sebagai supplier, processor, maupun sebagai customer, atau yang disebut dengan adanya triple row concept seperti yang terlihat pada gambar ini. Kualitas proyek dan fasilitas terbangun merupakan hasil penerapan pengendalian dan penjaminan kualitas secara sistematik didasarkan atas suatu sistem manajemen kualitas pada keseluruhan proses. Hadirin yang berbahagia, karena itu usaha untuk menghasilkan fasilitas terbangun berkualitas melalui keseluruhan proses proyek konstruksi bertumpu kepada kekuatan hubungan antara customer dan supplier. Customers di dalam suatu proyek konstruksi memerlukan keyakinan bahwa supplier mereka mampu untuk memenuhi persyaratan kualitas, biaya, dan delivery. Customers juga mempunyai pilihan mengenai cara untuk memperoleh keyakinan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu sistem procurement yang handal, di mana kapabilitas supplier teridentifikasi. Sebaliknya, untuk menghasilkan proyek konstruksi yang berkualitas, suppliers perlu memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi ekspektasi customers mereka dan stakeholders lainnya, memenuhi kebutuhan dan ekspektasi customers dalam produk dan jasa yang dihasilkan, memasok produk dan jasa yang memenuhi persyaratan dari customers beserta manfaat yang diharapkan, beroperasi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh stakeholders. Kapabilitas ini diharapkan dapat diperoleh melalui proses penjaminan kualitas dan penerapan sistem manajemen kualitas. Hadirin yang saya hormati, selain melalui sistem procurement yang andal, masyarakat saat ini sering juga menilai kapabilitas supplier melalui perolehan sertifikasi sebagai bukti keberadaan sistem manajemen kualitas pada supplier yang bersangkutan. Sertifikasi mengandung pengertian bahwa evaluasi kapabilitas suppliers dilakukan oleh pihak ketiga. Sertifikat seharusnya memberikan keyakinan bahwa suatu perusahaan memiliki kapabilitas untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh owner dan oleh peraturan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditentukan. Sertifikat yang banyak dimiliki oleh perusahaan kontraktor kelas besar di Indonesia saat ini adalah sertifikat ISO 9001. Data LPJK tahun 2011 menunjukkan bahwa 72 kontraktor besar Indonesia telah memiliki sertifikat ISO 9001. Namun demikian, kredibilitas sertifikat karena tergantung kepada kompetisi, auditor, dan integritas badan yang membuatkan sertifikat mungkin tidak dapat sepenuhnya dijamin. Para hadirin yang saya hormati, dengan menggunakan pendekatan sistem dan proses, sistem kualitas setiap pihak yang terlibat di dalam suatu proyek konstruksi pada berbagai tahap proses konstruksi dapat diselaraskan untuk memastikan dihasilkannya fasilitas terbangun yang berkualitas. Tahap-tahap ini suatu proses proyek konstruksi memiliki potensi yang lebih besar untuk mempengaruhi kualitas hasil akhir. Setiap tahap proses merupakan supply chain lokal yang kualitasnya harus diselaraskan dan dikelola untuk akhirnya menghasilkan kualitas proyek secara menyeluruh. Hadirin yang saya hormati, saat ini melalui Total Quality Management yang mulai banyak diterapkan di dalam perusahaan konstruksi, customer merupakan pihak utama yang menentukan kualitas konstruksi yang dapat diterima. Dalam konsep ini, kualitas dapat dan harus diukur dan dihasilkan melalui pemberdayaan tenaga kerja untuk menghasilkan pekerjaan dengan cara yang benar. Selanjutnya, proses harus diperbaiki secara kontinu dan sepanjang waktu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, penelitian yang dilakukan di kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi terhadap 18 kontraktor besar di Indonesia yang masing-masing bersertifikat ISO 9001 menunjukkan bahwa terdapat 3 pola penerapan manajemen kualitas. Tipe pertama mengadopsi 80% atau lebih langkah-langkah di dalam proses implementasi PQM. Pola ini melibatkan seluruh fungsi organisasi di dalam suatu proses yang terstruktur untuk membentuk suatu sistem manajemen terintegrasi. Tipe 2 mengadopsi sekitar 60% langkah-langkah PQM. Dalam pola tipe 2, seluruh fungsi organisasi terlibat di dalam proses implementasi manajemen kualitas, namun dengan cara yang kurang terstruktur.
Sedangkan tipe 3 mengadopsi kurang dari 60% dari langkah-langkah tersebut. Di dalam pola tipe 3, proses implementasi belum melibatkan seluruh fungsi organisasi. Manajemen puncak adalah pemain utama manajemen kualitas dan menangani keseluruhan proses. Perwakilan manajemen belum berfungsi dengan baik. Kemudian banyak tahap penting di dalam proses implementasi TQM tidak diadopsi. Pola ini tidak mencerminkan sistem manajemen yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kami juga mengukur compliance terhadap TQM dari praktek manajemen kualitas kontraktor Indonesia yang dilaksanakan di dalam penelitian di kelompok ini dengan mengevaluasi dua variabel mengenai kondisi existing elemen-elemen dasar TQM, yaitu keterlibatan manajemen puncak, komitmen, kepemimpinan, visi, misi, dan prinsip-prinsip pengarah, pelatihan, komunikasi yang membaik, kerja tim, kepuasan customer, perbaikan supplier, perbaikan proses, fokus kepada pegawai dan perbaikan menerus, dan keberadaan langkah-langkah yang diperlukan di dalam setiap fase proses implementasi. Pengukuran ini memperlihatkan bahwa praktek manajemen kualitas perusahaan konstruksi swasta di Indonesia memiliki variasi compliance yang lebih lebar. Diperlihatkan juga bahwa praktek manajemen kualitas sebagian besar perusahaan kontraktor BUMN memiliki compliance terhadap TQM yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa untuk kontraktor besar di Indonesia, kepemilikan ISO 9001 tidak secara langsung berarti bahwa TQM diterapkan pada keseluruhan proses manajemen kualitas. Namun demikian, tampaknya kebutuhan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001 untuk memasuki pasar internasional telah mendorong secara bertahap penerapan TQM di dalam praktek manajemen kualitas kontraktor. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saat ini mulai dipertimbangkan untuk menerapkan pengukuran kualitas konstruksi didasarkan atas konsep Six Sigma. Walaupun Six Sigma telah banyak diimplementasikan di dunia manufaktur, konsepnya masih relatif baru di dunia konstruksi. Konsep Six Sigma diawali pada tahun 1980-an di perusahaan Motorola. Six Sigma merupakan target kualitas suatu proses yang menggunakan teknik kualitas proses yang difokuskan kepada mengurangi variasi di dalam proses dan menghindarkan efisiensi produk. Di dalam proses yang telah memiliki kapabilitas pada level sigma, sigma di sini berarti deviasi standar, limit spesifikasi harus berada sedikitnya 6 sigma dari titik rata-rata. Sigma memberikan metode relatif untuk mengukur perbaikan proses. Pengukuran dilakukan terhadap jumlah kesempatan di mana persyaratan pelanggan tidak dipenuhi atau keberadaan cacat atau defects di antara 1.000.000 kesempatan. Jadi sigma diukur dengan defects per million opportunities atau DPMO. Di dalam dunia konstruksi, Feng dan Hui misalnya menerapkan konsep Six Sigma untuk mengukur kualitas proses pelaksanaan architectural finishing menggunakan DPMO pada proyek perumahan publik di Singapura. Cara yang sama diterapkan pada salah satu penelitian yang dilaksanakan di kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi terhadap kontraktor besar di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat ISO 9001. Pada umumnya, kita menemukan bahwa level sigma yang dicapai ada di bawah 3, yang merupakan target normal suatu proses. Ini berarti masih terdapat sekitar 66.800 defects per million opportunities di dalam hasil pekerjaan architectural finishing yang dilakukan. Ini sangat jauh di bawah kinerja dengan level Six Sigma, yaitu 3,4 DPMO di Motorola, dan memperlihatkan kualitas workmanship yang tidak terlalu baik. Gambar-gambar ini memperlihatkan workmanship defects yang kami rekur di lapangan dari proyek konstruksi yang beberapa waktu yang lalu diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, di dalam usaha mencapai kinerja yang semakin baik di dalam proyek konstruksi, telah berkembang konsep supply chain yang terintegrasi. Suatu supply chain yang terintegrasi merupakan sekumpulan customers dan suppliers yang bekerja sama untuk mengoptimumkan kinerja kolektifnya dalam menciptakan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk akhir.
Tujuan integrasi ini adalah untuk memfokuskan dan mengkoordinasikan sumber daya yang relevan dari setiap peserta kepada kebutuhan supply chain dan untuk mengoptimalkan kinerja menyeluruh chain tersebut. Di dalam dunia konstruksi, supply chain partners terdiri dari arsitek, engineers, kontraktor utama, kontraktor spesialis, dan suppliers berbagai bahan dan jasa yang diperlukan dalam suatu proyek konstruksi. Pengelolaan supply chain konstruksi secara terintegrasi meliputi integrasi dan koordinasi keseluruhan supply chain, mulai dari desain sampai dengan delivery fasilitas terbangun, dalam rangka pertama menciptakan lingkungan di mana efektivitas supply chain secara menyeluruh lebih penting daripada efektivitas suatu perusahaan secara individu. Kedua, menyelesaikan proyek secara tepat waktu dengan anggaran yang ditetapkan dan sesuai dengan kualitas yang disyaratkan. Ketiga, menghapus segala sesuatu yang tidak menambah nilai atau mengelola risiko. Dengan supply chain yang terintegrasi, waktu tunggu konstruksi berkurang secara signifikan dan just-in-time delivery semakin dimungkinkan. Perkembangan selanjutnya mengarah kepada proses pengadaan atau procurement yang didasarkan atas supply chain. Supply chain kontraktor di dalam rangka memenangkan tender akan bersaing dengan supply chain kontraktor lainnya. Jadi persaingan yang terjadi bukan lagi persaingan antar perusahaan konstruksi secara individu, melainkan merupakan persaingan antar supply chain konstruksi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu manfaat utama supply chain yang terintegrasi adalah terbukanya kesempatan untuk menerapkan pemikiran lean atau ramping di dalam proses konstruksi. Dasar pemikiran ini diadopsi dari yang sudah terlebih dahulu diterapkan di dalam industri manufaktur yang lebih banyak dikenal sebagai Toyota Production System. Konsep konstruksi ramping atau lean construction memandang proses konstruksi sebagai suatu aliran atau flow dan proses konversi. Ini berbeda dari konsep yang selama ini lebih banyak dipergunakan, yaitu terfokus pada konstruksi sebagai proses berbasis aktivitas dan berasumsi bahwa customer value diidentifikasi hanya selama proses desain. Konsentrasi kepada aktivitas seperti yang selama ini dilakukan dianggap menyembunyikan waste yang ditimbulkan di antara aktivitas berurutan dengan adanya penumpukan hasil kerja aktivitas sebelumnya yang belum dapat diproses oleh aktivitas berikutnya, atau sebaliknya adanya waktu tunggu aktivitas berikutnya terhadap hasil kerja aktivitas sebelumnya. Jadi bagian penting dari pemikiran lean adalah manajemen terinteraksi antara aktivitas dan kombinasi efek ketergantungan dan variasi atau fluktuasi. Termasuk di dalam pendekatan pemikiran lean adalah penggunaan produksi just in time, di mana material dan komponen konstruksi disiapkan, diangkut dan disampaikan ke lokasi proyek dengan jumlah yang dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan tanpa waktu tunggu dan penumpukan persediaan di lapangan. Cara ini juga disebut sebagai pull system. Pemikiran lean dapat diterapkan dengan baik melalui desain yang inovatif yang melibatkan sistem assembly, termasuk penggunaan komponen yang difabrikasi di luar lokasi proyek konstruksi, prefabrikasi, pre-assembly, serta integrasi supply chain. Hadirin yang berbahagia, salah satu penelitian yang dilakukan di kelompok keahlian kami, manajemen dan rekayasa konstruksi, mensimulasikan penerapan konsep pull system pada pelaksanaan konstruksi jembatan layang Pasupati yang pada keadaan sebenarnya dikendalikan dengan menerapkan push system yang tradisional, di mana berbagai input yang berasal dari proses atau aktivitas yang lebih dahulu dipasok atau didorong kepada proses yang lebih hilir berdasarkan target pengadaan atau jadwal penyelesaian proses. Pull system yang diterapkan memperkecil penumpukan box girder di castelier yang terletak di baris dengan menyesuaikan irama produksinya dengan kesiapan proses instalasi di lapangan melalui suatu sistem informasi feedback yang mengadopsi sistem Kanban. Simulasi didasarkan atas value stream mapping yang terlihat ini. Hadirin yang terhormat, bila kita berbicara mengenai kualitas, maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan metode yang didasarkan pada metodologi nilai atau value methodology. Salah satu metode ini
adalah yang disebut dengan value engineering atau rekayasa nilai. Value engineering didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sistematik dan terorganisir untuk melakukan analisis terhadap fungsi sistem, produk, jasa dengan maksud untuk mencapai atau mengadakan fungsi yang esensial dengan life cycle cost yang terendah dan konsisten dengan kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang disyaratkan. Value engineering pertama kali diperkenalkan dalam proyek-proyek konstruksi dalam bentuk Value Engineering Change Proposal atau VECP. Inti dari proses VECP adalah menggiatkan inovasi dengan harapan bahwa akan terjadi penghematan biaya. VECP merupakan salah satu unsur kontrak konstruksi. Tujuan program ini adalah memacu kontraktor untuk mencari dan mempelajari metode dan material konstruksi yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, penerapan value engineering tidak lepas dari berbagai kendala. Berbagai faktor menentukan keberhasilan suatu studi value engineering. Salah satu faktor kritis bagi keberhasilan tersebut adalah kemampuan dan kesiapan masyarakat yang terlibat untuk mendukung program value engineering yang dioperasikan oleh suatu institusi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, perlu disadari bahwa value engineering atau value methodology bukan merupakan bagian dari suatu tahap-tahap proses desain yang konvensional. Karena itu, untuk dapat mempertahankan dan menerapkan metodologi ini, diperlukan kepemimpinan dan pengambilan kebijakan yang kuat. Di Indonesia, kondisi ini belum terbangun. Penelitian yang dilaksanakan di kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi memperlihatkan adanya 6 prakondisi untuk penerapan value improvement methods terutama di Indonesia, yaitu pertama, komitmen dari pelaku industri konstruksi untuk value improvement. Kedua, kesadaran dan wawasan komunitas industri konstruksi akan pentingnya metode ini di dalam proyek ini. Ketiga, dukungan manajemen proyek untuk mengadopsi metode ini dan keterlibatan manajemen yang aktif di dalam penerapannya. Keempat, kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia. Kelima, ketersediaan proyek yang potensial yang dicirikan oleh biaya dan tingkat kompleksitas. Dan keenam, keberadaan dan tingkat implementasi peraturan terkait dengan value improvement. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam proyek konstruksi, ketiga target kinerja utama yaitu biaya, waktu, dan kualitas sangat mungkin menghadapi risiko dan ketidakpastian, terutama karena perubahan merupakan suatu hal yang inherent pada proyek konstruksi. Risiko tipikal di dalam proyek konstruksi dapat bersumber dari kondisi fisik, antara lain keadaan lapangan yang berbeda dari ekspektasi, termasuk cuaca. Kedua, permasalahan konstruksi, antara lain ketersediaan sumber daya. Ketiga, desain, seperti tidak lengkapnya desain dan perubahan desain selama konstruksi. Keempat, teknologi, seperti permasalahan akibat penerapan teknologi baru. Bapak dan Ibu sekalian, usaha yang dilakukan pada awal proyek konstruksi untuk meminimumkan perubahan akan memiliki dampak dan efektivitas yang maksimum untuk mencapai keberhasilan proyek. Selanjutnya, pada saat project appraisal, risiko yang dapat terjadi sepanjang daur hidup harus diidentifikasi untuk keseluruhan supply chain. Secara tradisional, untuk setiap fase di dalam daur hidup proyek, ada pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terjadi. Risiko harus dihadapi sebagai konsekuensi dari komitmen yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab tersebut. Komitmen yang terbesar diberikan pada saat kontrak diadakan. Biasanya, risiko di dalam proyek konstruksi dialokasikan seperti yang terlihat ini, yaitu dari owner kepada desainer dan kontraktor, dari kontraktor kepada subkontraktor, dari owner, desainer, kontraktor, dan subkontraktor kepada perusahaan asuransi, kemudian dari kontraktor dan subkontraktor kepada sureties atau guarantors. Hadirin yang saya hormati, di dalam proyek konstruksi seringkali kontraktor mendapatkan alokasi risiko yang terbesar. Untuk itu, kontraktor memasukkan contingency ke dalam penawarannya sebagai cara untuk menjamin tetap adanya return pada saat terjadinya risiko konstruksi. Sumber risiko yang dijadikan dasar kontraktor Indonesia di dalam menentukan contingency-nya diidentifikasi di dalam suatu penelitian yang dilaksanakan di dalam kelompok keahlian manajemen konstruksi. Banyak pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi belakangan ini
masuk kepada kesepakatan bermitra atau partnering untuk mengantisipasi potensi masalah kontrak. Partnering merupakan filosofi yang menyatukan seluruh anggota di dalam supply chain melalui tujuan yang diselaraskan bersama, termasuk risk sharing untuk mencapai manfaat bagi seluruh pihak. Di Indonesia, untuk proyek konstruksi konsep ini belum banyak diterapkan dan masih banyak menjadi bahan diskusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk kepada konstruksi berkelanjutan atau sustainable construction. Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Kesadaran ini telah mendorong perkembangan signifikan konsep konstruksi berkelanjutan atau sustainable construction selama 10 tahun belakangan ini. Salah satu bagian dari konsep konstruksi berkelanjutan adalah mengurangi emisi CO2 yang berasal dari proses konstruksi. Emisi CO2 yang diperhitungkan adalah yang berasal dari proses yang langsung, yaitu kegiatan konstruksi itu sendiri, dan proses tidak langsung, yaitu yang berasal dari berbagai macam material yang digunakan pada bangunan. Hadirin yang saya hormati, dalam kaitan dengan konstruksi berkelanjutan, salah satu penelitian yang sedang berlangsung di kelompok kami bertujuan untuk memodelkan jejak karbon atau carbon footprint pada rantai pasok atau supply chain material semen dan baja turunan pada proyek konstruksi yang berkelanjutan. Pemodelan direncanakan untuk dilakukan berdasarkan analisis daur hidup atau life cycle analysis atau LCA. Jenis-jenis ruang lingkup pada LCA diperlihatkan pada gambar ini. Ruang lingkup yang akan diteliti pada penelitian ini adalah cradle to installation. Cradle yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pabrik pengolah bahan mentah menjadi semen dan baja tulangan. Sedangkan installation adalah keadaan di mana kedua material tersebut terpasang pada fasilitas terbangun melalui proses konstruksi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan kepada penyusunan kebijakan mengenai konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita sampai sekarang kepada beberapa catatan penutup yang akhirnya dapat kami sampaikan. Catatan ini adalah sebagai berikut, bahwa tantangan manajemen konstruksi di dalam proyek pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Indonesia tidak ringan. Selain masih besarnya kebutuhan akan infrastruktur, risiko terjadinya gempa di Indonesia tinggi karena lokasi geografisnya. Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, desain dan konstruksi infrastruktur harus memenuhi standar yang lebih ketat. Dengan demikian, kualitas pekerjaan konstruksi atau workmanship-nya harus terus ditingkatkan dengan menerapkan prosedur quality assurance dan sistem manajemen kualitas yang ada. Kapasitas manajemen konstruksi di dalam project delivery yang saat ini sudah berkembang, selain melalui metode design build juga design build dalam rangka mencapai hasil terbaik, juga sangat penting. Tantangan yang lain adalah kualitas sumber daya manusia. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa saat ini pada saat ini 62% dari struktur tenaga kerja konstruksi di Indonesia adalah tenaga kerja tidak terampil. Usaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalitas dalam industri konstruksi meliputi pengembangan sistem sertifikasi. Peraturan pemerintah mengatur sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja konstruksi. Namun pada tahun 2010, hanya 1,3% tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikasi tenaga ahli dan 3,5% lainnya adalah tenaga kerja terampil bersertifikat. Kapasitas masyarakat profesional harus diperkuat untuk menghasilkan daya saing. Selain itu diperlukan good governance untuk adanya kompetisi usaha di bidang konstruksi yang sehat. Akhirnya para hadirin yang saya hormati, kegiatan penelitian di kelompok keahlian manajemen konstruksi terus berlanjut dengan harapan berkontribusi kepada peningkatan kapasitas untuk mewujudkan fasilitas terbangun berkualitas di Indonesia. Khususnya yang terkait dengan manajemen risiko dan nilai secara terintegrasi dalam rekonstruksi akan ditekankan pada aspek berikut. Yang pertama, pengembangan kualitas pengambilan keputusan di dalam proyek konstruksi berdasarkan pemodelan ketidakpastian dan risiko. Kemudian, pengembangan kualitas output proyek konstruksi melalui manajemen nilai yang dicirikan oleh minimalisasi waste dan defects melalui quality management.
Selanjutnya mencapai lean construction project delivery melalui pengembangan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, perjalanan kami di dalam mengemban amanah Institut Teknologi Bandung tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya tersebut. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar ITB atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam kesempatan yang terhormat ini. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para pembimbing dan senior, yaitu Profesor Sosro Winarso Almarhum dan Profesor Didiat yang Melati atas segala bimbingan sejak awal saya menjadi mahasiswa, masuk menjadi dosen ITB, menempuh studi di Prancis dan kembali bekerja di ITB. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Profesor Aziz Jayaputra, Profesor Tommy Firman, Profesor Hamtuah Salim Almarhum, dan Profesor Bambang Sugeng yang telah bersedia mendukung dan memberi rekomendasi kenaikan jabatan saya ke Guru Besar. Dan kepada Bapak Dekan FTSL, Profesor Supriyanto Notodarmojo, beserta jajaran pimpinan dan staf kantor serta staf dosen FTSL, terima kasih banyak saya sampaikan atas bantuan mendukung prosesnya yang tidak mudah. Kepada Profesor Boy Kombaita, Profesor Herlin Setio, dan Profesor Iswani Imran, terima kasih banyak atas kesediaan meluang waktu yang berharga untuk menilai karya ilmiah saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman di kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi atas kerjasama yang dijalin selama ini. Perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sabtahari Sugiri dan Dr. Wina Rosmini atas dukungan, persahabatan, dan kerjasama dalam berkarya. Ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ayahanda Marzuki Sulaiman dan Ibunda Siti Saleha Almarhumah yang saya rasa memantau juga saya dari sana, beserta keempat adik saya atas kasih sayang dan dukungannya. Terima kasih saya sampaikan pula kepada Ibu Asmi Zepami beserta kakak dan adik ipar atas perhatian yang diberikan. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada suami saya yang tercinta, Pak Rizal Zainuddin Kamil, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan di dalam menjalankan tugas selama ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada hadirin atas kesabaran dan kesediaan mengikuti pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Prof. Putih Farida Marzuki dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga di pagi hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Prof. Putih Farida Marzuki sebagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Prof. Putih Farida Marzuki dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Hadirin sekalian, serta anggota majelis yang kami hormati, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada pagi hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Prof. Andi Sramaidin beserta keluarga serta Prof. Putih Farida Marzuki beserta keluarga diri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin sekalian. Akhirnya, atas izin anggota majelis yang hormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pagi hari ini, Sabtu 13 April 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.